Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Ika lewat pembelajaran tematik bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah menentukan ide pokok dan menyimpulkan isi teks bacaan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah apakah ide pokok itu? Di mana sajakah kita bisa menentukan letak ide pokok? Apa fungsi dari kalimat utama atau ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bahasan. Adapun letak dari ide pokok adalah ide pokok itu bisa terletak pada awal paragraf yang biasa disebut dengan deduktif. Yang kedua, bisa terletak pada akhir paragraf yang disebut juga dengan induktif, atau dua-duanya digabung, bisa di awal dan di akhir paragraf yang disebut dengan deduktif induktif. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama yang mengandung pokok paragraf disebut juga dengan kalimat utama atau kalimat topik. Selanjutnya, fungsi dari ide pokok dan kalimat utama adalah memberitahu pembaca tentang apa yang diperbincangkan dalam paragraf itu dan menjadi sandaran bagi kalimat-kalimat lain dalam paragraf itu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang apa itu ciri-ciri dari ide pokok. Ciri-ciri dari ide pokok yang pertama, membicarakan hal yang umum atau luas sehingga bisa dikembangkan. Yang kedua, ide pokok itu merupakan inti dari sebuah paragraf sehingga dibicarakan atau dibahas pada setiap bagian baik secara tertulis maupun secara tersirat. Yang ketiga, ide pokok itu memiliki pendukung atau penguat berupa alasan, contoh, atau opini pada kalimat penjelas. Nah, anak-anak, kalian semua sudah mengetahui ada berapa macam ciri-ciri dari ide pokok. Selanjutnya adalah jika kita sudah belajar ide pokok, ada ide pokok, maka tentu saja ada di selanjutnya adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Apa kalimat penjelas itu? Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau kalimat-kalimat yang menjelaskan ide pokok tadi. Kalimat penjelas tadi memuat gagasan penjelas. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan kalimat penjelas. Jika kamu ingin menentukan langkah-langkah untuk menentukan kalimat penjelas, yang pertama, membaca atau baca dengan cermat kalimat dalam paragraf tadi. Selanjutnya, cermati yang mana kalimat utamanya. Kemudian, kalimat penjelas tadi biasanya berisi informasi yang berkaitan dengan kalimat utama. Dan yang terakhir, kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat utama itu bukan kalimat penjelas. Nah, jika sudah bisa menentukan kalimat pokok atau ide pokok dan menentukan kalimat penjelas, maka sekarang ini kita akan menentukan bagaimana cara kita untuk menyimpulkan suatu bacaan. Menyimpulkan itu hampir sama dengan merangkum. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyimpulkan isi bacaan adalah yang pertama, membaca intensif secara keseluruhan isi bacaan tadi, mulai dari awal hingga akhir. Selanjutnya, jika sudah kalian baca dengan cermat, kemudian catat apa ide pokok pada tiap-tiap paragraf. Yang terakhir, jika dua langkah tadi sudah kalian selesaikan, maka langkah yang terakhir adalah buat kesimpulan.
Nah, anak-anak, demikian tadi materi pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Wika pasti yakin kalian pasti bisa dan memahami materi tadi. Namun, sampai di mana kemampuan kalian, sampai di mana sampai memahami materi tadi? Maka untuk mengetahui sampai di mana kemampuan pemahaman kalian tadi, berikut adalah evaluasi dan penugasan. Kalau tadi sudah belajar tentang ide pokok, menentukan ide pokok dan menyimpulkan isi teks bacaan, maka sekarang evaluasinya adalah kalian baca teks berkembangbiakan pada jagung yang ada di buku LKS kalian, kemudian tentukan masing-masing ide pokok pada tiap-tiap paragraf. Selanjutnya, untuk menyimpulkan isi teks bacaan, kalian baca teks jagung. Kemudian, tentukan kesimpulannya. Setelah itu, kirimkan lewat link berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.